Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali kita bersama-sama berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah dalam kondisi seperti ini kita tetap memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Di mana kita bersekutu, di situ ada kuasa Tuhan yang pasti Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup menyelesaikannya bagi kita semua. Haleluya. Mari kita satu hati, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini penyertaan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang tiada terhitung telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Bukti Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, begitu peduli atas kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Karena kami percaya saat Engkau ditinggikan, diagungkan, di situ ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat Tuhan ditinggikan, Engkau Allah yang begitu luar biasa, karena Engkau adalah Raja kami ya Tuhan. Malam hari ini kami juga mau Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan setiap hati yang lemah, setiap beban kami, bahkan jalan keluar dari firman-Mu, kami boleh mendapatkan hikmat yang dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau malam hari ini memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan setiap doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya diri-Mu satu di dalam hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir.
kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Kami bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu tiada berakhir bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Terpuji namamu Tuhan, kami naikkan sembah kami bagimu, kami naikkan puji syukur bagimu. Oh, haleluya, haleluya, terpuji namamu Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini luar biasa bagi kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji namamu Yesus.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
sungguh indah kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namamu yang kudus. Saatnya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh dibentangkan bagi setiap kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mau buka hati kami sebagai tanah yang subur untuk taburan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati, Engkau mengurapi, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom. Kita masuk lagi kepada kitab Ulangan, pelajaran kita bagian yang ke-35. Terus diingat ya, kitab Ulangan mulai dari kitab Kejadian, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir, dan diinstruksikan dalam waktu 1 bulan hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan mati sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan kitab Ulangan ini, pembaca aslinya, pendengar pertamanya mendengar 4 khotbah Musa yang dicatat dalam kitab Ulangan ini. Ya, kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, perjanjian Sinai. Ayat kuncinya Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini duet. Hukum pertama 40 tahun yang lalu, dan hukum kedua di kitab Ulangan ini. Ulangan pasal 5 kita masih di eksposisi 10 titah dari khotbah Musa bagian yang kedua. Jadi kita sudah belajar sampai titah ke-7 minggu yang kemarin, dan minggu ini kita belajar titah yang ke-8. Tapi tetap dibagi 2 karena waktunya kita tidak punya waktu yang cukup panjang untuk mendengar ini semuanya ya, mesti dibagi 2. Ayo kita baca ayatnya. Ulangan 5 ayatnya yang ke-19. Jangan mencuri. Sekali lagi, jangan mencuri. 2 kata. Ingat ya, duet run on me. Duet hukum pertama di Keluaran pasal 20 ayat 15, dan hukum kedua di Ulangan 5 ayat 19 isinya sama. Jangan mencuri. Nah, diulangi dalam perjanjian baru, lihat ya, 6 kali diulangin. Kita baca Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita mau lihat penjelasannya dan langsung penerapannya ya. Nah, mencuri dalam perjanjian lama ada 2 kategori. Yang satu namanya pencurian aktif, yang kedua pencurian pasif. Bukan berarti yang satu dosanya lebih berat, yang satu dosanya lebih enteng, tapi sama. Hanya saja yang satu pencurian aktif, yang satu pencurian pasif. Nah, pencurian aktif itu secara agresif, secara sengaja, niatnya jahat, mengambil apa milik orang lain lalu melalui dengan berbagai cara. Nah, Imamat pasal 6 membicarakan kira-kira bentuk pencurian aktif itu seperti ini. Ayo kita baca ya. Imamat 6 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang
dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdusta. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar ganti sepenuhnya dan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Oke. Pencurian aktif yang pertama, ingat ya, kita belajar 2 hal, pencurian aktif dan pencurian pasif. Pencurian aktif yang pertama namanya penggelapan. Nah ini contoh cerita ya, ada pengusaha rental mobil, persewaan mobil. Dia tunggu hari ini harusnya kembali, tapi tidak kembali, konsumen tidak kunjung datang, bahkan lewat 1 pekan. Lewat ditelepon, dihubungin, hilang. Mobilnya hilang, yang nyewa hilang, nomor teleponnya hilang juga. Ini namanya penggelapan ini. Ya. Penggelapan itu yang disebutkan imamat menyalahgunakan sesuatu yang telah dipercayakan. Jadi penggelapan adalah pelanggaran kepercayaan karena apa yang disimpan dalam penyimpanan seseorang diambil untuk tujuan egois. Banyak ya contoh masa kini, lihat ya. Penggelapan uang nasabah oleh kepala cabang pembantu 3 miliar. 2 karyawati pakai uang perusahaan beli emas, beli mobil. Ya, baru saja cerita ramai Maybank. Nah, kita belum tahu ceritanya bagaimana tuh. Nah, yang kedua, pencurian secara aktif itu adalah yang kedua perampokan. Jadi jelas ya, perampokan itu tindakan mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Jenis perampokan ya, perampokan yang terjadi secara langsung, pakai kekerasan, pakai kekuatan, pakai senjata. Wah, mengerikan itu. Ya, coba lihat ya, ini contoh. Kita lihat saja. Perampokan sadis di Blora, Jawa Tengah. Pemilik rumah dianiaya, istrinya dilucuti, dan wow, sadis sekali. Perampokan SPBU di Denpasar, perampokan di ATM, wah banyak sekali ya. Ya. Tapi ada lagi perampokan yang diam-diam, stealth, dan diketahui, siluman ya, itu namanya copet. Pada saat yang lalu viral ya, komplotan pencopet beraksi di mall. Terlihat terekam itu. Ternyata bukan saja di Jakarta, bukan saja di Surabaya, sampai di luar negeri. Jangan dipikir anak muda saja. Ada kakek 65 tahun, spesialis copet juga. Ngeri ya. Jadi siapa saja dari anak kecil belasan tahun sampai kakek-kakek pun bisa seperti itu. Nah, yang ketiga, pencurian aktif itu penipuan, kata Alkitab. Ya, penipu itu biasanya kepingin mendapatkan miliknya orang lain. Tapi namanya penipu, jadi korban itu tidak sadar ketika dia ditipu. Sehingga korban itu rela kasih apa yang diminta pencuri. Karena sang korban punya pandangan, saya akan jadi kaya, saya akan dapat keuntungan besar. Nah, satu-satunya yang dapat untung ya pencurinya, penipunya itu. Nah, ingat ya, karena penipuannya itu direncanakan dengan rapi, terencana, lalu cari celah untuk bisa lolos. Lihat ya, sederhana, penipuan tabung gas, penipuan online, penipuan kerja,
ini baru saja terjadi ya. Bos otorita jasa keuangan dari pemerintah memberikan tips supaya kita terhindar dari penipuan investasi. Karena masa-masa pandemi ini ya, ini melalui online ya, Zoom, namanya Insinyur Huzen, hari Kamis 5 November. Dia berkata begini, ini kata berita Antara. Jadi gimana cara kita menghindari? Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi. Ingat ya, ini penipu. Tapi bajunya kerah putih ini ya namanya. Maksa atau dengan halus bujuk rayu. Karena kalau bujuk rayu berarti tidak rasional, tidak masuk akal. Biasanya tidak masuk akal itu seperti apa? Dikasih ada artis, iklannya, atau tokoh agama, atau dikasih janji surga, kasih tokoh nasional, bos besar, janji bunga besar. Orang terpikat, oh di balik investasi ini ada orang besar. Aman kalau uang saya tidak mungkin hilang karena orang yang kaya itu pasti yang pegang, yang bisa dipegang. Ternyata nggak bisa dipegang. Yang kedua, pastikan bahwa orang atau perusahaan yang menawarkan investasi tapi tipu-tipu itu punya izin. Kenapa? Kasus yang terbaru PTA X ini ya, mengaku dapat izin planner investasi. Tapi begitu kasusnya meledak, banyak yang ditipu, ternyata izinnya izin jasa pendidikan. Harus diteliti dengan baik. Nah, ketiga, waspadai modus investasi replikasi, MLM, multi level marketing. Ya, orang ini kalau punya di bawahnya ada orang di bawahnya ada lagi, wah orang ini paling kaya. Yang repot yang paling bawah itu. Atau yang kedua, penguncian dana. Uang tidak boleh diambil selama sekian bulan, sekian 1 tahun. Wah, sudah kelihatan tipu-tipunya ya. Investasi publik transparan. Harus seperti itu. Bukan member get member. Berarti cari temen, cari orang, cari anggota lagi, ditambahkan lagi. Itu yang mesti dipertanyakan. Kenapa? Kalau untungnya, logikanya ya, kalau untungnya 10%, 12% besar loh itu. Kenapa harus member get member? Kenapa tidak terbuka sama umum? Jadi ini tips untuk kita menghindari penipuan ya dari investasi. Pencurian aktif yang keempat adalah pemerasan. Ya, ingat ya. Pemerasan itu berarti mencuri kepemilikan atas properti atau harta benda orang lain pakai kekuasaan, otoritas. Jadi ada jenis yang sama dengan pemerasan ini ya, yang lebih rendah dikit, tapi sama. Namanya permainan harga. Waktu orang lagi butuh, waktu orang harus beli. Waktu kapan itu? Ingat, waktu awal-awal pandemi ya. Kita beli vitamin, kita beli masker, kita beli termogan. Wow, vitamin harganya bisa 3-4 kali lipat. Ya puji Tuhan, saya bisa beli termogan di saat-saat banting harga semuanya. Ya, contoh ya sekarang ya, ada seorang tua yang punya anak sakit parah. Ada satu obat yang bisa menyembuhkan, tapi masalahnya obat ini hanya dijual di apotek A dan apotek yang lain tidak jual dan dipermainkan harganya. Mau tidak mau bapaknya mesti bayar. Yang penting anak saya sembuh, dan harganya itu melambung tinggi. Atau misalnya dalam dunia penegak hukum, ya, menang terhadap otoritas, memeras pelanggar hukum. Memang salah, tapi setengah memeras. Dalam pengadilan ya, cari saksi, kesaksian melintir sedikit aja supaya bisa bebas, dan harus dibayar. Pahami enggak? Ini disebutkan dalam Alkitab. Ini peringatan Yohanes Pembaptis. Ketika petugas pajak
Ketika aparat negara datang sama dia minta dibaptis, kamu mesti bertobat. Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Jangan memeras, jangan merampas, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ada dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu ya. Ini penyakit masyarakat, ini bahaya. Nah, pencurian aktif yang kelima itu adalah namanya penculikan. Jadi penculikan itu di masa Perjanjian Lama dianggap sebagai pencurian ya, satu kelompok. Ulangan 24 ayat 37. Apabila seorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia seperti budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Ini hukuman Tuhan. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ini ada kasus penculikan yang di Lampung ya. Ini kasus yang terjadi di luar negeri ini ya. Wow, di India. Nah, tadi itu kita sudah belajar pencurian aktif ya. Sekarang kita melihat pencurian pasif. Tapi pencurian pasif ini begitu panjang, belasan, sehingga harus dibagi dua. Sebagian minggu ini dan sebagian lagi minggu depan kita akan pelajarin ya. Oke, perhatikan bedanya sekarang. Apa beda pencurian aktif dan pasif? Pencurian aktif itu mengambil sesuatu dari kepemilikan orang lain. Jelas itu mencuri. Tapi mencuri pasif itu adalah kita gagal memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi miliknya, dan kita gagal memberi. Kita gagal mengembalikan. Jadi gagal mengembalikan milik orang lain karena keadaan atau benar-benar nggak mau, tegas menolak. Oke. Jadi yang pertama, kelalaian yang berakibat kerugian bagi sesamanya. Nah, dicatat dalam Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai 15 ya. Itu dicatat tentang kelalaian yang merampas harta orang lain. Makanya kelalaian ini harus ada ganti ruginya. Kita lihat ya Alkitab ya. Coba Keluaran 22 ayat yang kelima. Apabila seorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang milik orang lain, maka ia pemilik ternak itu yang makan ladangnya orang lain harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugiannya. Mungkin kurang ngeh karena konteksnya tidak banyak orang punya ladang, tidak banyak orang punya ternak ya di kota Surabaya, di kota-kota. Kita pakai perbandingan masa sekarang ini ya. Kelalaian yang menyebabkan kerugian. Apa itu? Ini yang baru saja viral. Ya, saya mau keluarkan klipnya tapi terlalu lama panjang nanti. Jadi ibu ini seinnya ke kanan. Diambil posisi di sebelah kanan dari wanita ini. Dan posisinya agak ke belakang. Nyalakan sein kanan lalu jalan, persis di sini ada belokan. Jadi langsung belok sein kanan, belok kiri, dan hampir kecelakaan ini karena apa? Dipotong. Nah, ini namanya the power of emak-emak itu seperti ini. Ini kelalaian yang mengakibatkan kerugian. Untung tidak ada kecelakaan. Ini namanya kelalaian dalam mengemudi. Nah, yang suka ngebut hati-hati, ya, melawan arus. Bahaya, terjadi kecelakaan. Itu juga sama. Dalam malpraktek kedokteran, saya ambil dari situsnya LBH Yogyakarta. Misalnya ada pasien yang sebetulnya tulang yang dibedah.
operasi awalnya berjalan lancar, tapi lalu pasien mengalami kesulitan bernafas karena dokternya salah, namanya malpraktek. Jadi setelah operasi pasien pakai alat bantuan ventilator terus berbulan-bulan. Nah itu salahnya dokter, itu kelalaian. Sama saudara kerja sebagai pembangun, lalai mengakibatkan kerugian. Ini kos-kosan ya di Jakarta, 20 kamar 3 lantai roboh, itu kelalaian. Nah ini terjadi di Lombok ya, beli ayam geprek keracunan. Ini kelalaian memasak, kelalaian dalam berjualan makanan. Ngeri ya. Ini sama juga, ini dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, pencurian pasif. Apa itu? Pinjem gak kembali. Ini yang paling banyak ceritanya sekarang ini ya. Oke, tidak mengembalikan barang atau uang yang dipinjam itu namanya mencuri. Ya, ingat ya, teman kalau mau pinjem uang, waduh baik, manis. Betul. Mazmur 37 ayat 21. Kita baca ya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ingat ya. Kadang kita pinjam, yang perempuan pinjam pinjam lipstik, pinjam bedak, laki pinjam bolpen, buku, pinjam kaos, pensil, rantang, ibu-ibu, macam-macam ya. Gak kembali, itu mencuri ya. Pinjam duit Allah cuma 50.000 loh, Allah cuma 20.000 loh, Allah cuma 100.000. Nggak Allah itu masalahnya. Atau gede, pinjam motor, pinjam gadget, pinjam alat perlengkapan pekerjaan, duit jutaan. Wow. Ini ada jokes. Budi, ini kata guru, kalau temanmu pinjam 5.000, maka berapa yang dikembalikan? Budi jawab, nggak ada bu. Loh, gurunya, kamu nggak tahu matematika? Dijawab Budi, ibu nggak tahu teman saya. Cara terbaik bikin seseorang ingat terus sama lu adalah coba pinjam duit sama dia. Pasti diingat-ingat terus itu. Ini bagus lagi ya. Temen waktu butuh duit nyembah-nyembah sama kita, ngerayu-ngerayu, banyak janji muluk, tapi waktu ditagih marah-marah. Ya, bertobat. Nah, pencurian pasif ketiga, kegagalan untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Itu berarti mencuri. Imamat 6 ayat ketiga, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, tidak mengaku, dan ia bersumpah dusta. Waduh, sumpah demi Tuhan dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Ingat ya, pepatah lama, penemu menjadi pemilik. Jangan mencuri. Pernah ketemu enggak dompet? Cek dulu enggak ada identitasnya, enggak KTP-nya. Berkata enggak ada karena dibuang, dosa. Ketemu HP, cek dulu kontaknya ada di situ siapa. Ditelepon. Nemu uang, nemu di mana? Di ATM. Ada orang ketinggalan mungkin, atau di jalan. Ya. Nah, kalau pemiliknya bisa membuktikan itu miliknya, penemu harus mengembalikan. Kalau kita ngotot, nggak mau kembalikan, nah itu kita sama seperti mencuri. Ya, mencuri. Instruksi yang paling jelas dalam pengembalian barang hilang, kitab Ulangan berkata apa? Ulangan 22 mulai ayat 1. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu. Sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah harus kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui.
Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Ingat ya, pencurian pasif yang keempat itu adalah kegagalan memberikan hak milik orang lain. Berarti mencuri. Nah, dalam perjanjian lama itu bicara tentang pegawai harian, buruh harian, buruh lepas. Kerja pagi, pulang sore. Kerja malam, pulang subuh. Pulang harus take home pay. Sudah terima duit. Bagi seorang majikan yang menahan upah buruh harian tidak dibayar, itu dibahas dalam PL dan PB. Ya. Firman Tuhan berkata, bos itu merampok, dan ingat, Bapak di sorga dengar kata buruh itu. Lain kalau lupa ya, bukan berarti melupakan, pura-pura lupa. Ada banyak kasus ya, pekerja imigran biasanya seperti itu, atau pegawai honorer. Ini yang banyak terjadi seperti itu. Nah, pencurian pasif yang kelima adalah menahan persepuluhan. Jadi persepuluhan yang ditahan itu kata Alkitab sama seperti juga pencurian. Di masa perjanjian lama, imam dan orang Lewi itu hidup dari persembahan persepuluhan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hak tanah warisan. Sama seperti sekarang, gembala menerima persembahan persepuluhan karena gembala itu tidak bekerja dunia sepenuh waktu untuk Tuhan, untuk gereja. Nah, umat diperintahkan untuk mengembalikan persepuluhan mereka dan dimasukkan ke dalam rumah Tuhan. Nah, dalam Maliaki dengan tegas berkata bahwa Allah peringatkan umatnya, kalau kamu gagal mengembalikan persepuluhan, kamu merampok milik Allah. Ayo kita baca ya, mana ayatnya? Maliaki 3 ayat 10 dan 9. Maliaki 3 ayat 8 dan 9. Versi firman Allah yang hidup. Apakah manusia akan merampok Allah? Oh, tentu saja tidak. Tetapi kamu telah merampok aku. Namun kamu berkata, dengan cara apa kami merampok engkau? Kamu telah merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi hakku. Maka kutuk Allah yang dahsyat menimpa kamu, karena seluruh bangsamu telah menipu aku. Ayat 10 ya, versi bahasa Indonesia masa kini. Bawalah sepersepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Yang terakhir hari ini, pencurian pasif yang ke-8, menahan amal untuk orang miskin, orang asing, itu sama seperti mencuri. Nah, Allah itu memberikan instruksi orang Israel, kalau kamu panen ya, jangan diambil semuanya, sisakan satu sudut. Kalau panen ada yang tercecer, tidak boleh diambil. Kenapa? Karena orang asing, orang yang lewat, atau orang miskin boleh juga menikmati. Masih ingat cerita Rut? Ingat ya, di sini, kapanpun umat Allah berubah jadi serakah, harta orang lain tidak mau kembalikan, suka merampas, menipu, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, menahan persepuluhan, menahan amal, berarti dia mencuri. Ingat, Allah yang kasih, Allah yang memberkati. Dan pahami, saudara dan saya harus paham bagaimana kita harus bertindak. Jangan mencuri. Kita sambung minggu depan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sudah belajar tentang prinsip firman-Mu, jangan mencuri, bagian yang pertama. Kami merasa bahwa ada beberapa banyak dari bagian ini kami melakukannya. Kami menganggap diri kami orang yang kudus, orang yang suci, orang yang benar, tapi sesungguhnya kami orang yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami pencuri di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, ajarkan kami untuk taat akan firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan benar Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah belajar, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan hari ini,
supaya kami belajar firman-Mu lebih baik Tuhan di hari-hari mendatang. Sekarang saudaraku, mari kita terima berkat yang melimpah, berkat dari Bapa Putra Roh Kudus, berkat hidup saudara dan saya, hidup rohani, jasmani, kesehatan kita, kekuatan kita, pekerjaan kita, anak cucu menantu kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Berikan persembahan untuk Tuhan untuk hari Jumat dan menambahkan 1 rupiah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.